Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji Indonesia pada bagian transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Adi Susanto, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108252114. Pada hari ini Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Banjar Tuban, kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Ya. Hari ini ada yang sakit enggak? Ya. Siapa yang sakit? Teguh sakit? Tidak sehat ya? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Doa akan dipimpin oleh Mas Gading. Ayo Mas. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Ahmad Aditya Nugroho. Der. Ahmad Rizky Aditya. Der. Ahmad Sifaul Kulub. Hadir. Enu Nadhib Al-Qudsi. Hadir. Aida. Hadir. Afiska. Hadir. Asifa. Hadir. Badrudin. Dani Febrian. Deni Rianto. Dimas Dwi. Dia Ayu. Faikotul Hima. Falihah Nur. Hadir. Iraya Fitriana. Lalatul Fitriani. Lutfillah Ginting. Gading. Muhammad Ilham. Oke, hadir semua ya. Oke. Tadi pagi yang belum sholat subuh ada? Sudah sholat subuh semua ya? Oke, sekarang coba perhatikan di HP-nya masing-masing. Dibuka HP-nya masing-masing. Sebelum melanjutkan kegiatan, Pak Adi ingin bermain terlebih dahulu. Oke, silahkan. Ini bisa di-share di kode HP-nya masing-masing. Silahkan dimulai, Pak Adi tekan mulai sekarang ya. Ini permainnya adalah waktu yang menentukan Pak Adi. Kamu silahkan menjawab sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kemudian kamu nggak akan bisa melanjutkan sebelum Pak Adi melanjutkan. Saya mulai. Silahkan dijawab di pertanyaan. Masuk di pertanyaan. Nah. Sudah? Perhatikan langsung. Lagi. Perhatikan HP-nya.
Direfresh. Direfresh. Ya, waktunya 15 detik. Sudah menjawab semua? Oke. 2 terjawab dari 32, banyak yang benar. Soal selanjutnya. Ya, ini dijawab. Nih, sudah dijawab. Masih menunggu temennya. Belum selesai, belum habis waktunya. Waktu tinggal berjalan. Kling. 14 terjawab, nilai 43 sen. Sudah terjawab. Oke, lagi selanjutnya. 14 yang menjawab benar. Selanjutnya. Oke, langsung lanjut. Ya, lanjut. Direfresh saja. Nggak bisa. Nah, udah ada pertanyaan. Terus ya, perhatikan soal yang sudah tampil di layar HP Anda. Klik. Silahkan diperhatikan soalnya. Kalau HP-nya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Perhatikan. Aku tak jawab, Nggak apa. 16 detik. Dan 23 benar terjawab. Ada 2 penghuni surga, 70% nilainya. Lanjut. 15 detik. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, cabang iman yang paling utama adalah waktu berjalan. Klik. 10 benar jawab, nilai 31%. Selanjutnya. Apa makna tanda beriman yang senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Empat, 3, 2, 1. Klik. Banyak jawabannya benar, nilai 69. Ada 3 yang salah. Soal yang ke-7. Berapa jumlah pilar keimanan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim? Yang kita kenal namanya rukun namanya. 9, 8. Sudah. Oke, berapa persen itu? Benar, 28 dari 33. Ada yang belum jawab ya? Oke, ada berapa rukun iman? Ada 6. Soal nomor 8. Orang yang beriman tidak akan luput dari ujian dan godaan yang terhadap keimanannya. Semakin beriman seorang, semakin besar pula ujian dari Allah SWT. Baginya berikut ini yang bukan merupakan ujian bagi orang mukmin adalah. Soalnya yang bukan.
Klik. 11 benar, 11 salah. Oke. Soal nomor 9. Orang yang beriman secara kafah itu sempurna, akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia akan menempatkan Allah SWT sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah 4, 3, 2, 1. Keling. 17 benar, 11 salah. Oke, perhatikan HP-nya bisa diletakkan kembali. Tadi yang Pak sampaikan untuk kita berbuat permainan itu adalah asesmen awal kita. Jadi sebelum kalian memahami tentang syu'abul iman atau disebut dengan cabang-cabang iman, Pak mengasesmen awal dulu. Seberapa paham kamu tentang cabang-cabang iman? Ternyata dari 33 tadi ada 76% sudah memahami tentang cabang-cabang keimanan. Selanjutnya, Pak akan membagi kelompok. Ini saya katakan kelompok 1. Saya katakan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, perhatikan materi yang sudah Pak Adi buat di depan. Perhatikan tentang syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cara bahasa. Syu'abul iman itu artinya adalah cabang-cabang keimanan, bahwa iman itu memiliki cabang. Iman itu memiliki cabang. Dimensi daripada iman itu ada 3. Pertama adalah hati, yang kedua adalah ucapan, yang ketiga adalah perbuatan. Itu dimensi iman. Selanjutnya, maknanya adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau disebut namanya adalah mukmin untuk menyempurnakan keimanannya. Ketika seseorang itu dikatakan iman, maka bagaimana seseorang itu bisa menyempurnakan keimanannya, yaitu dengan yang disebut namanya adalah syu'abul atau cabang-cabang iman. Selanjutnya, dasar atau hadis yang digunakan sebagai syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau baginda Nabi Muhammad menyampaikan, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu ada 77 cabang. Yang tadi jawab 70, ada 78, ada 79. Iman itu ada 77 cabang. Au bid'un wa situnas su'batan. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal khaya'u su'batun minal iman. Jadi cabang itu jumlahnya ada berapa? 77. Iman yang paling adnan, yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kalian pulang sekolah, di jalan ada batu besar, dibuang, jangan ditambah. Ya, kok kurang akeh watune tak tambahi, gak boleh. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Naik 77 cabang iman dikelompokkan menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama adalah meyakini dengan hati.
Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup hanya dalam hati saya iman kepada Allah, tapi nggak mau melakukan kewajiban kita. Berarti itu namanya bukan iman, karena dimensinya iman itu ada tiga: meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Nah ini dimensi keimanan hati, ma'rifatu biqalbi, mengetahui dengan hati, yakin bahwa Allah itu ada. Selanjutnya lisan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang ketiga perbuatan, melakukan sholat, melakukan ibadah, zakat, dan semuanya yang konteksnya adalah sebuah kebaikan. Syu'abul iman, dengan cabang hati. Pertama ada iman kepada Allah, yang kita kenal namanya adalah rukun iman. Oke. Yang kedua, cinta kepada sikap dari batin mulia, cinta kepada Allah dan Rasulnya sampai malu atau haya, ya, salah satu cabang tertinggi daripada keimanan. Dari sini ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Oke, sekarang ada sesuatu hal terkadang dalam diri kita. Contoh, hari ini siapa yang piket? Sudah nyapu tadi? Pertanyaan dari Pak Adi, menyapu kelas itu termasuk cabang iman atau enggak? Iya, termasuk cabang iman. Dari cabang iman yang apa? Dimensi yang apa? Dari perbuatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya tadi akan memberikan LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti akan ada perwakilan kelompok untuk menyampaikan di depan. Ya, perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Udin. Pun jawabannya. Silahkan. Ayo segera. Oke, silahkan. LKPD sudah ada petunjuknya. Silahkan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa saja, tanggal hari ini. Kemudian yang harus dilakukan adalah aktivitas dari kelompok adalah ini: mengidentifikasi kategori cabang daripada keimanan, cabang daripada iman. Di situ ada keyakinan, takwa, surga, neraka. Itu termasuk cabang dari iman apa? Silahkan ditulis, kemudian dikasih alasan.
Oke, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah nanti selesai didiskusikan, setiap kelompok akan Pak Hadi minta satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan setiap kelompok. Amalan apa saja yang ditunjukkan oleh Ani dalam studi kasus di atas? Kejujuran, Ani tidak mengambil uang dari dompet yang ditemukan. Amanah, Ani berusaha mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. Tanggung jawab, Ani merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Empati, Ani memahami bagaimana perasaan pemilik dompet jika kehilangan dompetnya. Dari amalan-amalan tersebut, sebutkan minimal 2 cabang iman, syu'ibul iman yang telah Ani terapkan. Yang pertama, menjaga amanah. Ani menjaga amanah dengan tidak mengambil isi dompet dan berusaha mengembalikan ke pemiliknya. Yang kedua, menghindari perbuatan curang. Ani menghindari perbuatan curang dengan tidak mengambil keuntungan dari temuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok nanti. Kelompok 2, silakan. Off. Nanti yang lain. Amalan apa saja yang ditunjukkan oleh Ani dalam studi kasus di atas? Kejujuran, Ani tidak mengambil uang dari dompet yang ditemukan. Amanah, Ani berusaha mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. Tanggung jawab, Ani merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Empati, Ani memahami bagaimana perasaan pemilik dompet jika kehilangan dompetnya. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo Mas. Yang nomor satu. Satu aja. Dua aja. Nomor 2 aja. 2. Dari amalan-amalan tersebut, sebutkan minimal 2 cabang iman, syu'ibul iman yang telah Ani terapkan. Menjaga amanah, Ani menjaga amanah dengan tidak mengambil isi dompet dan berusaha mengembalikan ke pemiliknya. Menghindari perbuatan curang, Ani menghindari perbuatan curang dengan tidak mengambil keuntungan dari barang temuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mulai. Kasus, Ani melihat dompet jatuh milik seorang di pasar. Ia mengambil dompet itu dan langsung mencari pemiliknya untuk mengembalikannya tanpa mengambilnya sepeser pun isinya. 1. Amalan apa yang ditunjukkan oleh Ani dalam studi kasus di atas? Kejujuran, Ani tidak mengambil uang dari dompet yang ditemukan. Amanah, Ani berusaha mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya. Tanggung jawab, Ani merasa bertanggung jawab untuk membalikan barang yang bukan miliknya. Empati, Ani memahami bagaimana perasaan memiliki dompet jika kehilangan dompetnya. Dari amalan-amalan tersebut, sebutkan minimal 2 cabang. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, kita akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang kita pelajari bersama tadi terkait juga LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kesimpulannya adalah syu'ibul iman mengajarkan bahwa iman bukanlah sekedar pengakuan lisan, bukan sekedar kalian mengomongkan tentang percaya atau mengucapkan suatu keyakinan, melainkan sistem nilai yang terintegrasi antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan juga perbuatan. Tidak hanya ucapan saja, karena apa? Hati kalau tidak sesuai dengan ucapannya, itu namanya juga bohong, namanya juga munafik. Pentingnya mengamalkan syu'ibul iman adalah jalan untuk menyempurnakan keimanan dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jadi karena tujuan utama kita adalah fit dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Maka cabang-cabang daripada keimanan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, tujuan daripada kegiatan kita hari ini adalah semakin banyak cabang keimanan dalam diri kita yang selalu kita amalkan, maka semakin kokoh dan sempurna kualitas keislaman dan keimanan kita. Yang terpenting adalah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyempurnakan keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, besok hari selanjutnya kita akan mempelajari tentang Syu'abul Ilman yang lebih mendalam lagi. Dan sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita membaca doa akhir pertemuan bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.